Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Faisal_Justice Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum, sosial, dan politik yang tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bermasyarakat. Kali ini saya akan membahas soal ramainya disahkannya Undang-Undang Omnibus Law. Nah, ini yang saat ini ramai. Kemarin DPR telah mensahkan, artinya rancangan undang-undang yang sudah dibuat tentang Cipta Kerja Omnibus Law sudah disahkan oleh DPR. Sebelum saya membahas lebih lanjut soal Omnibus Law di channel saya ini, saya berharap klik tombol subscribe, like, dan isi komentar agar channel ini berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat. Derap langkahku menuju nestapa. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pembahasan itu, saya akan memberikan pengertian mengenai apa itu Omnibus Law. Omnibus Law adalah aturan yang mengatur bermacam-macam aspek yang digabung menjadi satu perundang-undangan, atau bisa dikatakan satu undang-undang yang mengatur banyak hal. Apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja? Yang pertama, pemerintah ingin salah satunya diciptakan agar menarik investor dan memperkuat perekonomian di Indonesia. Nah, namun diciptakannya rancangan undang-undang mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini banyak menuai pro dan kontra dan menuai kontroversi karena banyak pasal-pasal yang diantaranya merugikan pekerja, yaitu buruh kebanyakan dan pegawai kontrak. Nah, saya akan menjabarkan mengenai perbedaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ini yang saya dapatkan di berbagai macam-macam sumber, baik artikel, pemberitaan, dan sebagainya. Di Undang-Undang Ketenagakerjaan, istirahat mingguan di pasal 79 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 menyebutkan istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Sedangkan di rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, di draft tersebut ada aturan 5 hari kerja itu dihapus sehingga berbunyi istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Dan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, perbedaannya di dalam istirahat panjang, pasal 79 ayat 2D Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja buruh yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama, dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunan dalam 2 tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Sedangkan di rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut menyerahkan regulasi terkait hak cuti panjang kepada perusahaan, yang artinya semuanya diberikan kepada perusahaan, tidak menyantumkan hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus, dan menyerahkan aturan itu kepada perusahaan atau perjanjian kerja sama yang disepakati. Jadi bukan dari regulasi mengenai seperti di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan di pasal 79 ayat 2. Jadi perusahaan bisa saja sewenang-wenang memberikan aturan mengenai istirahat atau hak cuti panjang kepada pekerja atau buruh. Melihat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada 9 alasan perusahaan boleh melakukan PHK, seperti perusahaan bangkrut,
perusahaan tutup karena merugi, perubahan suatu perusahaan, pekerja atau buruh melanggar perjanjian kerja, pekerja buruh melakukan kesalahan berat, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun, pekerja atau buruh mengundurkan diri, pekerja buruh meninggal dunia, pekerja atau buruh mangkir. Sedangkan di rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menambah 5 poin lagi dengan alasan perusahaan boleh melakukan PHK diantaranya meliputi perusahaan melakukan efisiensi, 2 perusahaan melakukan penggabungan, pelaburan, pengambil alihan atau pemisahan perusahaan, dan 3 perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. 4 perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja atau buruh. Dan yang kelima, pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan. Di dalam status kerja, di pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT terhadap pekerja itu maksimal dilakukan selama 2 tahun, lalu boleh diperpanjang kembali dalam waktu 1 tahun. Sedangkan di Undang-Undang Cipta Kerja menghapus pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang syarat pekerjaan waktu tertentu atau pekerja kontrak. Dengan penghapusan pasal ini, maka tidak ada batasan aturan seorang pekerja bisa dikontrak. Akibatnya bisa saja pekerja tersebut menjadi pekerja kontrak seumur hidup. Cipta Kerja ini yang dimana Omnibus Law mempunyai 11 klaster, yang diantaranya adalah Cipta Kerja dan bahkan ada undang-undang tentang lingkungan. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini waktu membuatnya mungkin hanya mendengar dari pihak satu sisi saja. Jadi pihak lain seperti buruh dan serikat buruh tidak dilibatkan. Dan menurut saya ini lebih menguntungkan kepada pengusaha. Karena apa? Dilihat dari perbedaan-perbedaan yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Cipta Kerja, lebih menguntungkan di pihak pengusaha. Seperti halnya misalnya di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, di outsourcing, aturan undang-undang penggunaan outsourcing dibatasi dan hanya untuk tenaga kerja di luar usaha pokok. Sedangkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan membuka kemungkinan bagi lembaga outsourcing untuk mempekerjakan pekerja untuk berbagai tugas, termasuk pekerja lepas dan pekerja penuh waktu. Hal ini akan membuat penggunaan tenaga ahli daya semakin bebas. Yang paling krusial adalah mengenai pekerja waktu tertentu atau pekerja kontrak, di mana pekerja kontrak tidak ada jaminan dia akan menjadi pekerja tetap atau pegawai tetap. Dan jika Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dilaksanakan, maka sulit bagi pegawai kontrak untuk menjadi pegawai tetap. Artinya pegawai kontrak akan menjadi pegawai kontrak seumur hidup. Nah, bagaimana solusinya? Kita mungkin saat ini akan menjadi ramai dan pasti serikat buruh akan melakukan demo besar-besaran. Pasti akan terjadi penolakan, baik pekerja, buruh maupun praktisi-praktisi dalam praktisi hukum. Dan kita berharap ditemukannya solusi yang terbaik bagi keadilan masyarakat-masyarakat kecil, pekerja atau buruh, sehingga memenuhi rasa keadilan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan hal ini kita berharap kepada Presiden agar membatalkan Undang-Undang Omnibus Law bila dirasa itu tidak memenuhi keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat, atau upaya-upaya lain yang bisa dilakukan warga negara Indonesia secara konstitusional
bisa melakukan upaya judicial review mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga dapat dilakukan yang terbaik demi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian channel dari saya. Tunggu channel-channel selanjutnya. Semoga channel ini bermanfaat bagi masyarakat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.